Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah, NIM 1861044 dari Prodi Manajemen Pemasaran KS1 2018. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dan bidang yang saya pilih yaitu bidang usaha perdagangan, yaitu makanan cepat saji. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang usaha yang dianalisis dan alasan memilih bidang usaha tersebut. Nah, bidang usaha restoran makanan cepat saji ini masuk ke dalam bidang usaha perdagangan, di mana peluang usahanya besar. Melihat dari minat masyarakat terhadap makanan cepat saji saat ini, alasan memilih bidang usaha makanan cepat saji adalah karena makanan cepat saji banyak diminati oleh kalangan remaja dan seluruh masyarakat. Di dalam analisis aspek hukum dari bidang usaha yang saya pilih, bentuk badan usaha restoran makanan cepat saji ini menggunakan badan usaha berbentuk CV. CV merupakan badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seseorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya. Nah, ada berbagai dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendirian CV, yaitu yang pertama adalah akta pendirian atau pembuatan CV, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, pengesahan pengadilan. Nah, di dalam mendirikan CV ada beberapa syarat legalitas lain, yaitu yang pertama perizinan usaha. Dan di dalamnya ada izin lokasi, sertifikat atau akta tanah, bukti pembayaran PBB terakhir, akta pendirian atau akta notaris yang berisi AD atau ART badan hukum usaha. Untuk usaha mikro cukup mendapatkan surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat, dan juga surat keterangan domisili usaha, bukti adanya persetujuan dari RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Nah, dan yang kedua adalah izin usaha, yaitu akta pendirian perusahaan dari notaris setempat, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dikeluarkan oleh dinas pajak setempat, atau diperlukan dokumen akta notaris, fotokopi KK pemilik, surat keterangan domisili, surat tanda daftar perusahaan atau TDP, surat izin tempat usaha, dan surat tanda rekaman dari Pemda setempat atau SIUP setempat, tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP. Dan legalitas produk yang ketiga, yaitu memiliki sertifikat P atau IRD pangan industri rumah tangga, SP surat penyuluhan, halal, MUI. Analisis aspek lingkungan dari bidang usaha yang saya pilih, yaitu yang pertama adalah strik, yaitu kekuatan atau strik merupakan faktor internal yang berperan positif terhadap bisnis. Yang mempengaruhi kekuatan bisnis tersebut adalah yaitu yang pertama pelayanan dan penyajian yang cepat, dan yang kedua adalah lokasi usaha yang strategis, dan yang ketiga adalah banyak menu makanan dan minuman yang beragam, dan yang keempat adalah kualitas produk terjamin. Nah, dan yang kedua dari analisis SWOT adalah weakness atau kelemahan merupakan segala sesuatu yang terjadi. Kelemahan utamanya yaitu internal dalam suatu bisnis. Dalam melakukan bisnis restoran makanan cepat saji, pengolahan ayam goreng adalah beberapa kelemahan dalam membangun bisnis ini, yaitu yang pertama adalah makanan tidak tahan lama, dan yang kedua pekerja yang tidak profesional. Dan yang ketiga dari opportunity yaitu peluang merupakan sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mempengaruhi pencapaian sasaran yang diharapkan. Dalam bisnis restoran makanan cepat saji, pengolahan ayam goreng memiliki beberapa peluang usaha, yaitu yang pertama adalah bahan baku ayam mudah didapatkan, dan yang kedua adalah banyak orang suka masakan olahan ayam, dan yang ketiga adalah perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, di dalam SWOT Strategic Planning, yaitu yang pertama adalah SO Strategic Planning, yaitu meningkatkan pelayanan yang baik dan juga melakukan inovasi menu makanan. Dan yang kedua adalah WO Strategic Planning, yaitu ada meningkatkan pengetahuan SDA, sumber daya alam, dan yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang harmonis.
dan melakukan inovasi ketahanan makanan. Dan yang ketiga ada ST Strategic Planning, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih menarik. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pengolahan manajemen keuangan dengan baik. Dan yang keempat adalah WT Strategic Planning, yaitu yang pertama meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDA sumber daya. Nah, analisis aspek pasar dan pemasaran dari bidang usaha yang saya pilih, yaitu yang pertama saya membahas tentang aspek pasar dan pemasaran, yaitu target pemasarannya. Target pemasaran dari restoran makanan cepat saji olahan ayam goreng adalah orang-orang yang suka makan olahan ayam dengan penyajian yang cepat. Sasaran konsumen, yaitu sasaran konsumen dari restoran makanan cepat saji olahan ayam ini adalah kalangan menengah ke bawah, yaitu remaja dan mahasiswa usia 17 sampai 30 tahun yang berada di daerah perkotaan dan lingkungan restoran. Dan juga persaingan dalam bisnis restoran cepat saji terlihat sangat ketat, terutama pada restoran seperti KFC, CFC, McDonald, dan sebagainya. Nah, di dalam analisis aspek pasar dan pemasaran dari bidang usaha makanan cepat saji juga terdapat bauran pemasaran kontemporer, yaitu yang pertama adalah produk. Produk yang disajikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang suka dengan makanan ayam dan penyajian yang cepat. Untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah berbagai macam olahan ayam dengan banyak menu, seperti ayam goreng, ayam geprek, ayam saus keju, ayam sambal mata, dan lain-lain. Dan produk yang disajikan memiliki kualitas yang bagus dengan olahan dan pengolahan yang baik. Dan yang kedua adalah price, yaitu harga adalah jumlah uang yang setiap pelanggan harus membayar saat membeli produk. Untuk harga yang diberikan kepada konsumen relatif murah mengikuti harga pasaran, agar target pasar atau remaja sampai mahasiswa bisa membeli sesuai ekonominya. Dan yang ketiga adalah place, makanan, dan memberikan pelanggan sebuah makanan penuh dengan cepat, ekonomis, nyaman dibandingkan harga ke banyak kelas masyarakat. Dan yang keempat yaitu promotion. Promosi akan dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan dengan cara yaitu yang pertama memasang plakat atau banner, menyebar brosur melalui media sosial, mengikuti event. Dan yang kelima adalah people, yaitu mengutamakan kualitas pelayanan, kebersihan, dan nilai adalah kekuatan penuntut di balik layanan, mengutamakan kinerja dan pelayanan karyawannya. Dan yang keenam adalah proses, yaitu pelayanan transparan kepada pelanggan. Konsumen bisa datang langsung, konsumen bisa order melalui aplikasi dan nomor yang disediakan restoran untuk menerima pesanan. Dan yang ketujuh adalah physical evidence, yaitu staff yang terlatih, lokal strategis, perawatan restoran yang bersih, pelayanan yang cepat, kualitas makanan berstandar, memiliki gedung, fasilitas yang disediakan seperti meja, kursi, kamar mandi, dan wastafel. Nah, di dalam analisis pasar dan pemasaran dari bidang usaha makanan cepat saji juga terdapat strategi pemasarannya, yaitu yang pertama menggunakan segmenting. Untuk segmentasi dari restoran ini adalah masyarakat kalangan menengah sampai ke bawah yang usianya 12 sampai 30 tahun serta mereka yang tinggal di Kabupaten Jombang. Dan yang kedua, targeting, yaitu target pasar dari restoran makanan cepat saji olahan ayam adalah remaja dan mahasiswa. Dan yang ketiga adalah positioning. Dalam positioning yang dilakukan perusahaan adalah dengan cara memberikan harga terjangkau, kualitas makanan yang baik, memberikan pelayanan prima, serta tempat yang bersih dan nyaman. Tak hanya itu, restoran juga akan memberikan sejumlah promo kepada konsumen saat hari besar tertentu. Sekian penjelasan yang berkaitan dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.